Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita dari segala macam azabnya, dari segala macam musibahnya. Oleh karena itu, jangan lupakan setiap hari kita berdoa, Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari beratnya musibah, dari hinanya kesengsaraan, dari takdir yang buruk, dan dari musuh yang selalu menang. Zainal semuanya, Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam acara Jamaah Bertanya, Ustadz Menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa kabarnya? Saya mau tanya nih, sekarang kan lagi ramai tentang virus corona. Nah, kita tuh sebagai seorang muslim, gimana sih cara menanggapi menghadapi virus corona tersebut? Terima kasih Ustadz, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaan yang bagus sekali. Pertanyaan yang viral saat ini. Pertanyaan tentang masalah virus corona. Ya, virus yang sudah berapa lama ini sempat menggegerkan dunia, termasuk Indonesia. Dan ternyata masuk juga ke Indonesia virus corona ini. Apa sih yang harus kita lakukan? Dan bagaimana sih nasihat-nasihat buat para semua Zionist, khususnya para kaum muslimin, dalam menghadapi virus corona ini. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Akan saya ringkaskan sebuah nasihat dari seorang ulama kota Madinah, yaitu Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Al-Badar hafizahullah. قلت له ما هذا؟ قال هذا تفاح. Beliau memberikan nasihat kepada kita dalam menghadapi virus corona ini. Judulnya 6 nasihat ulama menghadapi virus corona. Yang pertama, kata beliau, wajib bagi setiap muslim dalam semua kondisinya untuk selalu memohon perlindungan kepada Rabb-Nya, Allah yang Maha Agung lagi Maha Tinggi, bertawakal kepadanya dan meyakini bahwa segala sesuatu adalah takdir Allah Azza wa Jalla. Ini pesan beliau yang pertama. Jadi dianjurkan bagi kita semuanya kaum muslimin untuk selalu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan cara apa? Dengan banyak membaca doa-doa tentunya. Ini adalah salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau doa yang biasa kita baca sehari-hari di setiap pagi dan sore. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai was samiul alim. 3 kali setiap pagi dan sore. Siapa yang membaca ini tidak akan ada yang bisa membahayakannya. Banyak-banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita lakukan dalam meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah mu'minin rahimani wa rahimakumullah, banyak sekali doa-doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya agar kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin yang pertama kata Syekh, wajib bagi setiap muslim dalam semua kondisi untuk selalu memohon perlindungan kepada Rabb-Nya yang Maha Agung, yang Maha Tinggi, bertawakal kepadanya dan meyakini bahwa segala sesuatu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah taala, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Tidak ada satu musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Masyaallah mu'minin, Zainal semuanya, siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. At-Taghabun ayat 11.
Di saat musibah seperti ini, yuk tingkatkan keimanan kita, tingkatkan dengan ketakwaan kepada Allah, karena iman akan bertambah dengan itu dan berkurang dengan kemaksiatan. Maka siapa yang beriman kepada Allah, insya Allah akan berikan petunjuk kepada hati kita, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan imannya dengan kezaliman atau kesyirikan. Ulaika lahumul amnu, maka mereka akan mendapatkan keamanan. Wa hum muhtadun, Allah akan memberikan mereka petunjuk. Maka yuk, saat sekarang ini tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan ibadah-ibadah yang wajib dan yang sunnah. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada hati kita, dan Allah akan berikan keamanan dan akan memberikan petunjuk kepada kita insyaallah. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana juga firman Allah, Qul man zalladhi ya'simukum minallah in arada bikum su'an aw arada bikum rahmatan. Katakanlah, siapa yang dapat melindungi kamu dari Allah jika dia menghendaki bencana atasmu atau menghendaki rahmat untuk dirimu? Maka yakini, masyaallah muslimin semuanya, bahwa ini semua terjadi adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Yuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal kepadanya dan tingkatkan keimanan kita, maka Allah akan berikan petunjuk kepada hati kita dan memberikan keamanan dalam segala keadaan kita insyaallah. Zairah semuanya, poin yang kedua, bagaimana kita menghadapi virus corona. Poin yang kedua adalah sesungguhnya wajib bagi setiap muslim untuk menjaga agama Allah Azza wa Jalla dengan cara taat kepadanya, yaitu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah agama Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah agama Allah, maka kamu akan mendapati Allah selalu menolongmu. Hadis riwayatkan oleh Tirmizi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Di saat sekarang ini, ketika wabah corona melanda dunia termasuk Indonesia, maka jagalah agama Allah. Dan bagaimana cara menjaga agama Allah? Jalankan perintahnya. Yuk kerjakan apa perintahnya dan jauhi segala larangannya. Siapa yang menjaga agama Allah dengan cara menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, maka Allah pun akan menjagamu. Siapa yang bisa menjaga kita 24 jam? Siapa yang bisa menjaga anak-anak kita 24 jam? Siapa yang bisa menjaga istri Anda, suami Anda setiap hari kecuali Allah Subhanahu wa taala? Maka jagalah agama Allah, maka Allah pun akan menjagamu. Sebagaimana Nabi bersabda, ihfazillah yahfazka, jagalah agama Allah, maka Allah akan menjagamu. Dan jagalah agama Allah, tajidhu tujahak, maka kamu akan mendapati Allah selalu menolongmu. Masyaallah ini rahimani wa rahimakumullah. Ini poin kedua. Jaga perintahnya, jauhi larangannya. Jaga agama Allah, maka Allah akan menjagamu. Poin yang ketiga, masyaallah ini rahimani wa rahimakumullah, Zainas semuanya. Kata Syekh Abdul Razak, sesungguhnya syariat Islam mengajarkan untuk mengambil sebab-sebab. Maksudnya apa? Pencegahan sebelum sakit. Nggak apa-apa, cegah diri kita sebelum sakit dan berobat ketika sakit, ya. Dan ini tidak menafikan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, selama hati kita bergantung hanya kepada Allah, bukan kepada obat, tapi bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syariat Islam mengajarkan untuk mengambil sebab-sebab. Gimana caranya? Pencegahan sebelum sakit.
cuci tangan supaya terhindar dari penyakit, ya. Kemudian hidup bersih, ya. Kemudian ada banyak hal-hal yang sudah tersebar, berita-berita tentang bagaimana agar virus corona tidak menyebar atau kita tidak tertular. Maka tidak apa-apa. Dan beliau menganjurkan untuk memakan 7 butir kurma ajwa di pagi hari. Ya, dan termasuk sebaik-baik pencegahan penyakit adalah juga, kata beliau, dengan banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, terutama menjaga zikir pagi dan petang. Masyaallah mu'minin rahimani wa rahimakumullah, zainah semuanya, cegah penyakit ini boleh nggak apa-apa. Dengan cara apa? Ya, kuatkan tubuh kita, ya, dengan cara minum herbal, ya, vitamin seperti habbatus sauda, zaitun, madu, atau ada yang nganjurin yuk banyak makan kunyit, nggak apa-apa, ya, katanya kunyit bisa menambah imun, atau ayo temulawak bagus untuk untuk kesehatan. Tapi hati tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah mu'minin rahimani wa rahimakumullah, jangan ragu Anda mengambil sebuah sebab, tapi hati hanya untuk Allah, hanya kepada Allah, bukan kepada obat. Obat hanya sebagai sarana. Gak apa-apa, Islam tidak melarang itu, ya, dan tidak meniadakan tawakal, ya, dan itu dibolehkan. Sebagaimana tadi, ya, Nabi SAW pun menyuruh kita untuk makan 7 butir kurma ajwa, ya, di pagi hari agar terhindar dari penyakit, dari sihir, ya, termasuk minum air zam-zam, ya, Masya Allah, zam-zam ni masyuribalah, zam-zam bagi orang yang meniatkannya. Niatkan ketika minum zam-zam, ya Allah, sembuhkan aku dari segala penyakit, bismillah, zam-zam ni masyuribalah, minum. Niatkan, ya Allah, sembuhkan aku, sehatkan aku, kuatkan tubuhku untuk bisa beribadah kepada Allah. Ya, tidak apa-apa untuk mengambil sebab. Dan banyak obat-obatan di Indonesia yang luar biasa bagusnya, tapi semua obat itu hanya sebagai sarana saja. Semuanya bergantung, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang ketiga. Dan kalau yang sakit, ya segera berobat. Ya, segala tangani dengan orang-orang yang profesional, yang ahli. Dan jangan sebarkan penyakit itu kepada orang. Banyak saya lihat mungkin di medsos, ada orang yang sudah kena tertular, ya, virus corona, dia meludahi orang lain supaya orang lain juga kena. Itu bukan akhlak seorang muslim, tidak boleh seperti itu. Ada lagi dia ambil ludahnya, dia taruh, dia usap tombol-tombol lip, ya, biar orang-orang yang naik klip itu kena juga virusnya. Tidak boleh seperti itu. Kemudian juga jangan jadikan sebuah permainan. Jangan jadikan juga seperti menakut-nakuti orang, ya. Dia pura-pura gitu, ya. Disebut apa namanya? Ya. Zaman sekarang ini, ya. Ada istilah main takut-takutin seperti itu. Ya, zainah semuanya, ya. Jangan juga menjadikan bercandaan, ya, jangan jadikan penyakit ini sebagai bercandaan, ya, pura-pura batuk biar orang takut, pura-pura pingsan, pura-pura kejang biar orang takut, padahal ini pura-pura, bohong-bohongan, ini nggak boleh, ya. Jangan bikin takut orang lain, jangan bikin takut kaum muslimin. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah, yang sakit berobatlah, dan ini tidak meniadakan tawakal tentunya. Berobat, ya, dan jangan tularkan kepada orang lain dengan sengaja. Zainul semuanya. Poin yang keempat, kata Syekh, bahwa wajib bagi setiap muslim untuk mewaspadai berita-berita palsu, hoax, ya, atau apalah namanya, berita-berita bohong, ya, mungkin soak namanya, ya. Hati-hati dengan berita-berita ini, ya. Ada orang cuman sakit pilek dikit, padahal dia memang pilek, ya. Oh, ini ibu ini kena ini,
ya padahal dia nggak kena apa-apa. Ya, hati-hati dengan berita-berita hoax, hati-hati dengan berita-berita palsu yang tersebar sehingga akhirnya di-share sehingga akhirnya menakutkan kaum muslimin, menakutkan orang-orang yang ada di Indonesia ini. Jangan, ya, jangan Anda percaya dengan berita-berita yang tidak benar. Maka ambillah berita-berita yang benar-benar dari ahlinya. Ya, pemerintah alhamdulillah insyaallah kita doakan sigap, ya, cermat untuk menangani masalah ini. Ya, jangan sampai berita-berita yang tidak pasti, tidak benar disebarkan sehingga orang akhirnya merasa takut. Akhirnya ada orang yang jadi takut kalau ke daerah ini. Ya, jangan ke daerah ini nanti kena corona. Jangan ke tempat ini nanti kena corona. Ya, jangan begini-begini. Ya, berita-berita seperti ini harus Anda saring. Ya, masyaallah ini rahimani wa rahimakumullah. Poin yang keempat, waspadai berita-berita palsu. Jangan mudah percaya. Ya. Yang kelima, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata Syekh Abdul Razak, bahwa musibah yang menimpa seorang muslim yang membahayakan kesehatannya, keluarganya, anaknya, hartanya, bisnisnya, atau yang semisalnya, hendaklah dihadapi dengan kesabaran dan mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Maka itu akan menjadi peninggi derajatnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ma yazalul bala bil mu'minin wal mu'minat fi jasadihi wa malihi wa waladihi tayyalqallahu wa ma'ali khati'ah. Seorang muslim, ya, yang mendapatkan cobaan pada badannya, pada dirinya, ya, sakit, ya, pada hartanya, dibohongin orang, ditipu, ya, atau apalah hartanya, dizolimi, kemudian pada anaknya, maka semua itu akan menghapuskan dosanya hatta yalqallahu wa ma'ali khati'ah, sampai nanti dia ke hadapan Allah nggak ada dosa lagi. Oleh karena itu kata Syekh, musibah yang menimpa seorang muslim yang membahayakan kesehatannya, keluarganya, anaknya, hartanya, bisnisnya, maka hendaklah disikapi dengan kesabaran dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu insyaallah akan menjadi peninggi derajatnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Poin yang kelima, zainal semuanya, ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Poin yang keenam, zainal semuanya, ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah, bahwa musibah yang terbesar yang harus lebih kita khawatirkan adalah musibah yang menimpa agama. Apa aja tuh contohnya? Kerusakan akidah, kerusakan ibadah, kerusakan akhlak. Karena itu musibah terbesar di dunia dan di akhirat. Ya, kadang-kadang orang kita dengan masalah virus corona ini luar biasa heboh, luar biasa. Tapi orang-orang syirik banyak dibiarkan saja, nggak heboh. Orang-orang yang beramal yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibiarkan saja, nggak heboh. Orang-orang yang berakhlak buruk, ya, santai-santai aja, malah santuy mereka, ya, nyantai-nyantai aja orang-orang, ya. Ini pada musibah terbesar, ya. Maka musibah corona ini terkena seorang muslim bisa menghapuskan dosanya, menaikkan derajatnya. Tapi kalau syirik, menghapuskan amal-amalnya. Maka syirik ini sebenarnya lebih parah daripada corona. Ya, orang menyekutukan Allah, meminta kepada selain Allah, menyembah kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, bernazar kepada selain Allah, menyembelih kepada selain Allah. Ya, ini adalah kesyirikan yang lebih besar daripada corona. Kalau orang kena corona, bisa mengangkat derajatnya seorang muslim dan bisa menghapuskan dosa-dosanya. Tapi kalau orang syirik, menghapuskan amal-amalnya. La habitu anhum ma kanu ya'malun. Hilang amalnya. Bahwa kata Syekh Abdul Razak, inilah musibah terbesar yang harus lebih kita khawatirkan. Itu apa? Musibah yang menimpa agama. Ya. Contohnya apa? Kerusakan akidah, kerusakan ibadah, kerusakan akhlak. Karena itu sebenar-benarnya musibah, dan bahkan itulah musibah terbesar di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya kepada kita semuanya, kaum muslimin yang dimanapun berada,
ya, khususnya bangsa Indonesia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sabar dengan adanya musibah ini, dan semoga kita bisa menghafal doa-doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Quran dan Sunnah untuk menghindari penyakit corona ini. Ya, ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Inilah 6 nasihat dari Syekh Abdul Razak. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada kaum muslimin muslimat semuanya yang ada di dunia ini, khusus yang ada di Indonesia ini, ya, agar bersabar menghadapi ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita semuanya, dan insyaallah semua pasti ada hikmahnya insyaallah. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.